はい。Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelumnya, Animanga meminta maaf kepada teman-teman karena telah libur selama 2 minggu karena sibuk mudik. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas spoiler Dr. Stone chapter ke-91 yang bercerita tentang bagaimana Senku telah berhasil mengembangkan sektor pertanian untuk keberlangsungan hidup umat manusia, serta Senku lagi-lagi harus gagal dalam membuat makanan. Seperti biasa, chapter ini masih merupakan chapter santuy, yaitu bercerita tentang bangkitnya sang koki terbaik dunia. Yuk langsung aja berikut pembahasan Dr. Stone chapter ke-92. Dibuka dengan halaman judul yang memperlihatkan seorang gadis dengan pakaian layaknya seorang maid atau pelayan. Gadis tersebut tampak membawa makanan pada tangan kirinya. Dilengkapi dengan tagline atau kalimat, "Semuanya jika kau mau." Kalimat ini merujuk pada keinginan setiap manusia untuk memenuhi semua hasrat serta keinginannya dalam menikmati setiap hidangan atau makanan yang ada di dunia. Chapter ini diberi judul Hasrat Sama Dengan Keadilan. Setelah Senku dan Ryusui gagal dalam membuat makanan mewah karena makanan yang mereka buat berakhir gosong karena mereka sama-sama tidak tahu dalam proses pembuatan makanan mewah, Ryusui tampak sangat berambisi dalam memenuhi keinginannya akan makanan mewah. Ryusui langsung mengambil kesimpulan kalau dia membutuhkan seorang koki yang sangat profesional dalam bidang kuliner. Namun karena ramuan pembangkit sudah habis akibat formula kebangkitan yang mereka miliki harus digunakan untuk melawan alam iblis, yaitu cumulonimbus. Senku sebenarnya bisa membuatnya lagi dari kotoran hewan, namun membutuhkan waktu selama beberapa bulan. Ryusui langsung mengatakan kalau dia menginginkannya saat ini juga. Dia akan mencarikan formula pembangkit setidaknya cukup untuk satu orang. Dia yang merupakan wujud nyata dari keserakahan langsung tahu kalau ada orang jahat yang pasti memiliki formula kebangkitan tanpa diketahui siapapun. Ryusui langsung menghubungi Minami yang ada di bekas markas besar kerajaan Tsukasa. Ryusui langsung to the point dengan menanyakan langsung tentang keberadaan formula kebangkitan. Tentu saja Minami berpura-pura tidak tahu tentang apa yang dibicarakan Ryusui. Namun Ryusui dengan mantap mengatakan kalau dia yang merupakan mantan seorang reporter TV nasional pasti memilikinya untuk memilih siapa yang akan dibangkitkan. Gen yang paham dengan maksud Ryusui langsung melakukan negosiasi dengan Minami untuk mendapatkan formula kebangkitan yang disembunyikan Minami. Karena prinsip dasar dari sains adalah pertukaran yang setara, tentu saja Gen harus memberikan sesuatu yang nilainya setara dengan formula pembangkit. Gen kemudian memberikan Minami sebuah pangkat atau gelar, yaitu news yang berarti berita atau informasi. Karena semua orang sudah memiliki gelarnya masing-masing, tentu saja Minami jadi sangat tertarik pada gelar yang akan diberikan. Senku dan Chrome dengan gelar profesor, Taiju dengan gelar kepala lembaga pertanian, Yuzuriha sebagai ketua kerajinan tangan, Kinro sebagai kepala keamanan. Kali ini giliran Minami dengan gelar news atau pembawa berita. Setelah mereka berhasil mendapatkan formula kebangkitan, mereka langsung pergi menuju ke tempat franchise yang berada tak jauh dari tempat Ryusui dibangkitkan. Menurut Animanga, franchise adalah seseorang yang melambangkan negara Prancis karena namanya lebih mudah apabila disebut Prancis daripada franchise. Sedangkan franchise sendiri dikatakan sebagai keturunan dari orang Prancis. Menurut Wikipedia, franchise One adalah Raja Prancis dan anggota dinasti Valois yang lahir pada tanggal 12 September 1494. Dalam anime Dr. Stone, franchise adalah seorang kepala pelayan keluarga Nanami yang bertugas untuk melayani Nanami Ryusui. Franchise merupakan seorang pelayan yang sangat profesional yang bahkan mampu membuat semua makanan yang diinginkan oleh semua orang. Seperti yang kita tahu, Prancis adalah negara yang terkenal akan makanan mewahnya. Bahkan Shinomiya Kojiro, mantan kursi 1 dari 10 dewan elit di anime Shokugeki no Soma, juga membuka restoran dengan tema masakan Prancis. Setelah berhasil menemukan keberadaan franchise, mereka langsung membangkitkan dengan formula kebangkitan. Setelah franchise berhasil dibangkitkan, ia langsung menanyakan tentang keberadaan majikannya, yaitu Nanami Ryusui. Tentu saja mereka semua heran bagaimana bisa franchise setenang itu, padahal ia sudah membantu selama 3.700 tahun. Franchise sangat mendedikasikan dirinya pada tugas yang harus ia lakukan,
Karena itu, dia harus segera pergi untuk mencari Ryusui. Gen dengan sangat cepat mengajar franchise untuk menunjukkan jalan di mana lokasi Ryusui berada. Yap, Ryusui berada di desa Ishigami saat mereka melakukan pendaratan dari penerbangan. 2 hari kemudian, Gen dan franchise berhasil sampai di desa Ishigami. Senku langsung menunjukkan hasil makanan yang mereka buat, yaitu roti arang dalam kurung kosong. Franchise langsung mengatakan kalau benda itu terlalu hina jika disajikan kepada tamu. Sebagai seseorang yang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang pelayan, dia langsung bertanya tentang makanan seperti apa yang mereka inginkan. Senku kemudian menjawab kalau mereka membutuhkan makanan yang mampu bertahan lama saat dalam pelayaran. Seperti biasa, seorang koki profesional franchise mengatakan batas waktu yang diperlukan. Ryusui kemudian mengatakan kalau setidaknya makanannya harus mampu bertahan selama 10 bulan. Franchise dengan mantap mengatakan kalau menu yang akan mereka buat adalah God Blessing Stollen yang merupakan roti manis yang banyak disajikan saat pelayaran Natal. Panel berikutnya memperlihatkan Kohaku yang tampak sedang memburu kambing liar menggunakan jerat tali yang dilemparkan. Setelah itu, franchise langsung memerah susu kambing yang kemudian dijadikan mentega. Berikutnya, mereka harus mencampurkan dengan buah kering yang sudah direndam dengan alkohol, serta mereka harus mengeringkannya hingga tetes terakhir. Semakin kering, maka makanan akan bertahan semakin lama, karena kuman tidak akan bisa berkembang biak. Setelah itu, mereka perlu mencampurkan semua adonan menjadi satu dengan kekuatan serta kecepatan. Namun karena Senku dan Ryusui adalah 2 orang amatir, maka adonannya banyak yang berhamburan. Kemudian, mereka hanya perlu mengovennya dengan api yang ada di atas dan di bawah agar panas bisa merata. Karena roti yang akan mereka buat adalah roti kering, maka untuk pengerasannya dapat dipastikan berhasil dari 10 menit pertama. Sedangkan untuk proses pengembangan roti terjadi pada 9 menit pertama. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mereka harus menggunakan oven yang kedap udara. Namun Senku memiliki solusi untuk itu, yaitu dengan menggunakan uap air. Lalu boom, terjadi sebuah ledakan karena uap air yang ditambahkan ke dalam oven. Dasar sains paling fundamental adalah uap air, karena uap air memiliki massa jenis perpindahan energi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan udara. Warga desa Ishigami langsung heran karena mereka mencium aroma makanan yang sangat-sangat lezat. Sebagai kepala pelayan, franchise mengatakan dengan mantap kalau dia akan membangkitkan konglomerat Nanami setelah pensiun selama 3.700 tahun untuk menguasai dunia kembali dari sisi ekonomi. Namun untuk itu, Ishigami Senku sangat dibutuhkan. Setelah roti berhasil dibuat, semua orang langsung berpesta untuk menikmati hidangan super lezat dari koki bintang 3. Di sini akhirnya terungkap kalau tujuan Asagiri Gen rela jauh-jauh mengantar franchise dari bekas markas kerajaan Tsukasa hingga desa Ishigami hanya untuk menikmati makanan mewah, sama seperti saat di season 1 yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berkhianat dari Tsukasa hanya untuk sebotol cola. Sekian pembahasan Dr. Stone chapter ke-91 dari Animanga. Berikutnya, Animanga akan membahas tentang bagaimana sejarah kamera pertama di dunia. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di Animanga. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.